Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperdebatkan tentang teori evolusi Darwin dan keruntuhan teori evolusi Yahya. Nah, menurut Darwin, perkembangan makhluk hidup sering dikenal dengan istilah evolusi. Evolusi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni evolvo, yaitu membentang. Charles Darwin mengungkapkan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan mengalami kematian atau kepunahan jika makhluk hidup dan spesiesnya tidak mampu bertahan hidup terhadap seleksi alam. Menurut teori evolusi, setiap spesies hidup berasal dari satu nenek moyang. Spesies yang ada sebelumnya lambat laun berubah menjadi spesies lain, dan semua spesies muncul dengan cara ini. Menurut teori tersebut, perubahan ini berlangsung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Dengan demikian, maka seharusnya pernah terdapat sangat banyak spesies peralihan selama periode perubahan yang panjang ini. Sebagai contoh, seharusnya terdapat beberapa jenis makhluk setengah ikan, setengah reptil di masa lampau, dengan beberapa ciri reptil sebagai tambahan pada ciri ikan yang telah mereka miliki. Bahkan Darwin sendiri sadar akan ketiadaan bentuk-bentuk peralihan tersebut. Ia berharap bentuk-bentuk peralihan itu ditemukan di masa mendatang. Dalam teori evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup melewati proses yang sangat panjang. Banyak peristiwa yang dilewati demi mempertahankan hidup. Teori evolusi ini menjelaskan bagaimana suatu makhluk hidup berasa bukan siapa makhluk hidup pertama diciptakan seperti yang dipahami kebanyakan orang lain. Evolusi melalui mutasi dan seleksi alam pada saat ini adalah teori sentral dalam biologi yang memberikan kerangka penjelasan bagi berbagai fakta dalam catatan fosil, keragaman hayati, pewarisan sifat, adaptasi, penyebaran, dan anatomi makhluk hidup. Nah, ada beberapa fakta yang mendukung teori Darwin ini, yaitu yang pertama, terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup seperti jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Yang kedua, spesies yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak makhluk hidup untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Yang ketiga, sumber daya alam di bumi itu sangat terbatas. Dan yang terakhir, proses berlangsungnya dari generasi ke generasi. Dalil-dalil utama teori Halilintar. Yang pertama, jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah-ubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya. Misalkan dari ikan menjadi amfibi dan reptil terhubung atau mamalia darat ke paus. Kedua, tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan diturunkan dari leluhur yang sama. Yang ketiga, seleksi alam sebagaimana ditemukan Darwin adalah kaidah yang berlaku di alam, namun tidak pernah menghasilkan spesies baru. Yang keempat, tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan kelestarian makhluk hidup. Yang kelima, catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk tradisional serta menunjukkan penciptaan kelompok makhluk hidup secara berusaha. Yang keenam, abiogenesis atau kemunculan makhluk hidup dari materi tak hidup tak mungkin terjadi. Yang ketujuh, kerumitan dan kesempurnaan yang ditemukan pada tubuh dan DNA makhluk hidup tak timbul karena kebetulan, namun merupakan bukti bahwa ada yang merancang kerumitan tersebut. Yang kedelapan, materi dan persepsi kita adalah ilusi, yang nyata adalah Allah yang meliputi segalanya. Namun, pandangan terhadap evolusi berdasarkan perkembangan ilmu-ilmu tersebut itu disebut dengan neo-darwinisme. Nah, neo ini artinya baru. Neo-darwinisme ini dapat didefinisikan sebagai salah satu teori Darwin atau teori evolusi organik karena terjadinya seleksi alam terhadap sifat-sifat yang diturunkan. Evolusi organik ini adalah perubahan organ tubuh yang disebabkan oleh evolusi.
Sejak langkah pertamanya, teori evolusi telah gagal. Evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun, baik hukum probabilitas maupun hukum fisika dan kimia tidak memberikan peluang sama sekali bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. Kenyataan telah jelas dan terbukti. Seluruhnya kehidupan merupakan karya agung yang dirancang sempurna. Ini memberikan bukti lengkap bagi keberadaan pencipta, pemilik kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan yang tak terhingga. Pencipta itu adalah Allah, Tuhan segalanya sesuatu. Nah, namun Neo-Darwin berpandangan kepada yang pertama, yaitu populasi sebagai unit terkecil terjadinya evolusi. Yang kedua, seleksi alam merupakan pengaruh yang penting dalam evolusi. Dan yang terakhir, perubahan yang besar merupakan akibat dari perubahan yang kecil. Karena dia menyebutkan bahwa teori evolusi sebagai kajian yang tidak ilmiah, karena telah dianggap terbantahkan oleh temuan dari sains. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.